Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Prasetyo dari kelompok 5, akan mempresentasikan pola cetakan pengecoran logam. Ya, dengan saya sendiri Adi Prasetyo dengan NIM 22020005. Ya, yang pertama sejarah pola cetakan dalam pengecoran logam mencerminkan evolusi teknologi dan inovasi dalam industri manufaktur. Dari teknik sederhana zaman kuno hingga teknologi canggih abad ke-21, kemajuan dalam pembuatan pola cetakan telah meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas produk logam. Setiap periode sejarah memberikan kontribusi penting terhadap teknik dan material yang digunakan dalam proses pengecoran logam modern. Yaitu sejarah. Pengertian pola cetakan adalah bentuk model yang dibuat dari bahan tertentu untuk digunakan dalam pembuatan cetakan logam. Pola ini diletakkan di dalam material cetakan seperti pasir, tanah liat, atau material lain untuk menciptakan rongga atau ruang yang akan diisi dengan logam cair saat proses pengecoran. Proses pengecoran logam dan gambar 1, 2, 3, 4 itu gambarannya ya. Yang pertama persiapan pola, pembuatan cetakan, dan pengecoran logam, pendinginan, dan pemotongan, dan terakhir finishing. Jenis pola cetakan dalam industri. Jenis-jenisnya ya seperti digambar. Dalam industri pengecoran logam, berbagai jenis pola cetakan digunakan untuk menghasilkan komponen logam dengan karakteristik yang diinginkan. Masing-masing jenis pola cetakan memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi pemilihan metode untuk aplikasi tertentu. Berikut adalah beberapa jenis pola cetakan utama beserta kelebihan dan kekurangannya. Pola kayu. Pola ya berbentuk kayu, cetakan berbentuk kayu. Pola kayu adalah pola yang terbuat dari kayu dan digunakan dalam proses pengecoran. Biasanya dalam pengecoran pasir, kelebihan dari pola kayu ini adalah biaya rendah, kemudahan pemrosesan, pembuatan cepat, dan kekurangannya adalah durabilitas dan presisi terbatas.
Pola kayu ini biasanya diaplikasikan di pengecoran pasir untuk prototipe dan komponen dengan volume produksi rendah. Selanjutnya, pola logam. Pola logam adalah pola yang terbuat dari logam, seperti baja atau aluminium, yang digunakan untuk membuat cetakan pengecoran. Kelebihan dari pola ini adalah daya tahan dan akurasi tinggi. Kekurangannya adalah biaya dan waktu. Pola ini biasanya dipakai pada produksi massal dan komponen yang memerlukan ketahanan tinggi dan akurasi presisi, seperti bagian otomotif dan mesin. Selanjutnya, ada pola plastik. Pola plastik terbuat dari bahan plastik seperti ABS atau polistiren dan digunakan untuk membuat cetakan pengecoran. Kelebihan dari pola ini ringan dan mudah diproses, dan kekurangannya ketahanan suhu terbatas. Pola ini digunakan pada prototipe produksi bat kecil dan bagian elektronik dengan desain yang kurang kompleks. Pola lilin. Pola lilin hilang adalah model yang terbuat dari lilin, yang kemudian dibungkus dengan material tahan suhu seperti tanah liat. Setelah lilin meleleh, logam cair dituangkan ke dalam rongga. Kelebihannya detail, halus, dan presisi, hingga dan kekurangannya ada di biaya produksi. Biasanya digunakan untuk komponen presisi tinggi dan bagian dengan detail rumit. Pola busa. Pola busa adalah pola cetakan yang dibuat dari busa, seperti polistiren, dan dirancang untuk membuat rongga dalam cetakan logam. Kelebihan dari pola ini adalah biasanya rendah dan proses pembuatan cepat. Kekurangannya adalah durabilitas dan keterbatasan material, biasanya digunakan di industri otomotif. Pola keramik. Pola keramik merujuk pada metode pengecoran di mana pola model awal dibungkus dengan lapisan keramik untuk membuat cetakan. Kelebihan dari pola ini adalah detail halus dan presisi tinggi. Kelebihannya adalah proses yang kompleks dan durabilitas cetakan mudah pecah, biasanya digunakan untuk industri aerospek, pembuatan perhiasan, dan pengecoran investasi. Kesimpulan dari pola cetakan di atas: pola kayu cocok untuk aplikasi dengan biaya rendah dan produksi bat kecil, tetapi memiliki batasan dalam hal ketahanan suhu dan presisi. Pola logam menawarkan daya tahan tinggi dan akurasi, ideal untuk produksi massal tetapi memerlukan
investasi awal yang besar. Pola plastik Pola plastik adalah pilihan ekonomis dan mudah diproses untuk prototipe dan desain sederhana, meskipun kurang tahan terhadap suhu tinggi. Pola busa memungkinkan pembuatan komponen kompleks dengan biaya rendah, tetapi memiliki keterbatasan dalam ketahanan suhu dan durabilitas. Pola keramik memberikan detail dan presisi tinggi, serta kualitas permukaan baik, tetapi melibatkan biaya proses lebih kompleks. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.